Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada video saat ini izinkan saya akan menjelaskan sejarah perkembangan AI atau Artificial Intelligence. Karena ini juga merupakan tugas kuliah yang harus saya selesaikan. Pasti kalian penasaran dengan sejarah perkembangan AI ini. Kalau begitu kita masuk dalam pembahasannya. Let's go! Nah, teknologi kecerdasan buatan atau yang lebih terkenal dengan AI Artificial Intelligence, baik kita sadari maupun tidak, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap kata yang kita masukkan ke mesin pencari, setiap chat yang kita kirim ke teman kita, setiap foto yang kita unggah ke media sosial, setiap rupiah yang kita transfer ke rekening lain, semua itu mendapatkan sentuhan dari AI. Namun kondisinya tidak selalu seperti itu. Ratusan tahun yang lalu, AI hanyalah hidup di dalam kepala para filsuf. Bahkan puluhan tahun yang lalu, AI masih terbatas pada tulisan-tulisan para ahli komputer. Sekarang dunia akan benar-benar kacau jika AI tiba-tiba hilang begitu saja. Untuk mengenal secara umum bagaimana AI bisa berkembang sangat cepat, mulai sebagai konsep para filsuf sampai menjadi penolong semua orang, kita perlu melihat sejarah. Sebelum mengenal sejarahnya, kita perlu mengenal apa itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dalam Britannica, AI didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer digital atau robot yang dikontrol dengan komputer untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan kecerdasan. Konsep kecerdasan di sini merujuk ke karakteristik perilaku manusia. Sementara itu, menurut Cambridge Dictionary, AI adalah suatu studi untuk menghasilkan mesin yang memiliki kualitas seperti pikiran manusia, seperti kemampuan untuk memahami bahasa, mengenali gambar, menyelesaikan masalah, dan belajar. Setelah mengetahui apa itu AI, mari kita lanjutkan dengan sejarahnya. Sejarah AI berawal di tahun 1950 sang seorang ilmuwan matematika, Alan Turing, pada tulisannya berjudul Computing Machinery and Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan duduk perkara serta membuat keputusan sesuai informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semangat buat membentuk mesin yang bisa menyerupai kecerdasan manusia. Masuk pada fase AI winter. Pemerintah dan korporat yang selama ini mendanai penelitian AI merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir para peneliti gagal memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan yang signifikan pada AI. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan. Pada momen inilah di mana sejarah AI winter yang selama kurang lebih 2 dekade sejak 1973 hingga tahun 1990 terjadi. Para peneliti menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar karena keterbatasan utama yang dihadapi adalah komputer yang belum memadai. Pada masa itu komputer yang digunakan belum cukup canggih untuk memproses data dalam jumlah masif disertai dengan kinerja komputer yang lambat. Komunikasi pun terhambat dan mempersulit pengembangan di mana seseorang harus tahu arti dari berbagai kata untuk dapat menciptakan satu kombinasi yang diharapkan. Memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI cukup baik untuk memasuki abad baru ini. Banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Pada tahun 1997 mesin Deep Blue yang dikeluarkan IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Pada tahun yang sama pula Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon Systems yang diciptakan. Tahun 1998 AI berkontribusi pada mainan anak-anak. Furby adalah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua. Dave Hampton dan Caleb Chung berhasil mengimplementasi AI tidak hanya dalam pekerjaan serius, tetapi juga untuk hiburan sehari-hari. Dilanjutkan dengan keluarnya Artificial Intelligence Robot, AIBO, oleh Sony pada tahun 1999. Robot berupa anjing ini mampu berinteraksi dengan dunia luar baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan AIBO dengan lainnya jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad 20 tersebut.
Memasuki abad ini AI semakin siap untuk tampil di hadapan umum. Selama awal tahun 2000 penggunaan AI terus meningkat, dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Film adalah salah satu media penyebaran informasi AI, di mana saat itu banyak film yang menceritakan tentang AI dan penggunaannya sehingga orang semakin paham gambaran AI seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Korporat juga semakin marak menggunakan AI dan terus mengembangkan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Pada tahun 2009 Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Nah, bagaimana dengan sejarah perkembangan AI saat ini? Untuk sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Kini penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas. Contohnya seperti sekarang, saat ini saya menggunakan AI mengubah teks menjadi sebuah suara yang dapat memudahkan saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diperlukan. Perkembangan AI yang sudah ada sejak 50 tahun lalu kini sudah mengalami banyak kemajuan. AI semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia, bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas suatu permasalahan. Kedepannya, AI akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, bahkan yang tidak ada dalam bayangan kita sekalipun. Menurutmu inovasi apa yang akan dihasilkan berkat AI dalam 20 tahun ke depan? Coba berikan komentar kalian. Demikianlah video penjelasan singkat saya tentang sejarah perkembangan AI. Kiranya penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita tentang artificial intelligence itu sendiri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini karena saya juga hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan saya juga bukan artificial intelligence ataupun robot yang diharuskan untuk serba bisa dalam semua hal. Cukup sekian video ini, saya izin undur diri. Salam sukses untuk kita semua.